sisa sampai hidup 5 hari Rabiul Akhir baru selesai peringatan Maulid. Jadi diatur suara, kadang-kadang nukar limau di tengah jalan, dibuat di banyu panas gula putih supaya pecah lendir yang ada melekat di tenggorokan. Nah itu di setel dulu baru kita mulai. Sambil mentes ulun bacakan dulu satu riwayat yang ditulis oleh pengarang kitab At-Tibai yang kita peringati adalah Nur, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah 2000 tahun Allah ciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ridha, minta maaf ulun pian bataan duduk di atas karena memang giliran khatib tuh harus naik ke mimbar. Pada tahun jenderal diga mintuha tatapna mintuha kawa giliran jadi minta ridha ulun tahu ke atas ini. Soalnya kalau kalian disiapkan anak Daudin kursi bibinya di bawah pisang. Ya Allah, oh ya di bawah pisang. Hati-hati kalau raba pisang lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Oh, ada nembak kami ya. Macam-macam aja. Tuh biar mandiakan insya Allah bercahaya. Al-hadithul awal an bahril ilmi dafiq. Nah, kalau mau tiba ditambah di jelapan walisanil qur'anin nafiq awhadi ulama'in nas Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu ma'a Rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kuntu nuran baina yadayillah azza wa jalla qabla an yakhluqa adama بألفي عام قبل أن يخلق آدم بألفي عام قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis sahih ditulis pengarang kitab Maulid At-Tibai. Ya. Keistimewaan, kehebatan, kaharatan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Rasulullah, Sayyidina Abbas radhiyallahu an, beliau ditutur oleh pengarang Tibai menurut riwayat lautan ilmu beliau ini. Dan lidah sidin berkata dengan Al-Quran,
salah satu ulama manusia Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua tulisan dalam mulut tiba ulun temukan. Ada yang satu, inna Quraisyan kanat nur. Ada yang satu, kuntu nuran baina yadaillah. Aku ini ya Rasulullah nur yang diciptakan Allah Azza wa Jalla 2000 tahun lebih awal daripada jasad Nabiullah Adam alaihi salam. Bayangkan 2000 tahun nur sudah ada. Silih berganti tempat Allah pindahkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, sampai kepada Bunda Aminah, hingga sampai wujudnya Rasulullah SAW Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tempat yang pernah disinggahi nur, supaya kita jangan kada hormat lawan nasi. Pagi ini ulun sampaikan karena sebagian orang ada makan nasi dibuang-buang. Pegawai kada pegawai, alim kada alim, sugih kada sugih, bila kada tahu rahasia nasi kada hormat. Apalagi kada mengerti tentang baulah nasi kada nyaman. Kalau nu kami dijamil tulak laki bini nalaki lawan gulung alias tajak marangai di bawah tarap nang disahan haluk sebilah kadut paril sagantang bani nang bini mairingi nalaki menabas tuntung marangai menumbuk lawan halo nang panjang. Tahu halo lah di sini. Tahu ah. Nama nutuk najing tuh buru tahu ya di sini. Tahu sedih. Halo panjang halunya. Lain halo nah handap. Beginian kolih. Lah, coba itu ya anak-anakku berataan nih. Mana radaknya? Nyaman nih, nukar di pasar anjir. Beras unos, beras siam menyiam. Coba mana radak nih paluh sampai ke kurit. Kayaknya nang bini, nalaki tuang tumbuk, nang bini tuang buat. Mujur kada? Nang bini. Berapa hari prosesnya baru tumbuh taradak. Imba taradak dilambak, imba dilambak ditanam, imba ditanam berbuah, imba berbuah datang wiring. Kada jadi BDS mana udah itu. Wiring ada kesamprutan di mata. Ujian lagi tanam aja asal kita aja hidup. Apalagi penyobar. Anu kami tuntung begitu bani sudah mengurai, pipit pulang demonstrasi besar-besaran kayak kelambu. Sekali singgah sabungan dari ngai. Ini kada gampang-gampang mencari baras, mencari nasi. Hei manusia yang beriman yang soleh, apa itu nasi asal Allah ciptakan? Sayyidina Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, guru besar Imam Sayuti, beliau menulis dalam kitab tulisan beliau, yustahabbu iksarus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaki menyebut salawat kepada Rasulullah. Kita ini sudah disuruh banyak salawat. Anak berkah hidup, murah rezeki, anak selamat di padang mahsyar, salawat. Ini istimewa lagi waktu makan, hendak makan, iksarus salati ala Nabi. Dengarkan bibinian kula-kula ulu di jalapan. Bila hendak makan si Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, Allahumma baik lana bima razaqtana wa qina anyar menyuap. Itu lah aja lah. Menyadon lah. Oh, punya kiblat. Mana ngah? Ada tahu dia atau? Nih. Salawat yustahabu iksarus salati ala Nabi. Banyaki, jangan sedikit. Sekurang-kurang banyak tuh 3 bapak-bapak ulunai. Sekurang-kurang banyak
3. Amun 100 baca salawat orang berikan. Kita bahasa namanya ke Allahumma salli. Oh ya pamat makan lagi. Guru barat nyuruh banyakin salawat. Habis orang bakacau berikan masih belum makan lagi ini. Nah, baca salawat alasan apa? Li'annahu kana jauharan. Asalnya itu nasi adalah satu biji mutiara. Pian berataan biasa main mutiara lah. Biasa lah bu. Kadede anu kami ada mutiara mati udah. Tuh mutiara urangnya bu Amun mutiara aslinya kita kada pernah melihat ujar harat habis Allah kada sembarangan ma'andak orang yang mulia ini. Nur yang luar biasa Allah ciptakan dengan iradahnya. Allah yang mengangkat derajatnya, Allah yang mengagungkannya karena Dia Tuhan Maha Pencipta. Diciptakan nur yang luar biasa diandak Allah dalam jauhar itu. Oh, diandaki Tuhan ke dalam mutiara. Jadi kada sembarangan itu nakai Abah guru nih kalau melihat malam pabila ceramah hanya hidup beberapa hari itu di mana juga tuh baca maulidnya diandak di Buncus itu. Jadi jamaahnya di sini, kakanakan di belakang. Jangan dianggap kakanakan maulid itu. Cuma karena membaca kakanakan. Jadi orang-orang tua, kayaknya dulu kita tuh mahadang kakanakan baca maulid, kan dianggap kakanakan. Kenapa? Nanti ada bisa. Bisa tapi kada lancar. Lancar tapi suara kada tahan. Biar besul orang tua 30 suruh adol anak bisa loh berawak panci gini ya mau dong terbang karena gua amun kada pilihan Allah. Tuhan memberikan petunjuk di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang ulun temui. Berapa jumlah Allah menciptakan dengan iradahnya. Suara dibagusi Allah, gasan mengagungkan Quran dengan mengagungkan syair-syair maulid. Dicipta Allah suara merdu ada sedikit. Masya Allah. Ada nama suara Tuan Guru. Nama jawabnya orang nambah ilmu juga sambil bisa berbaca juga kira-kira itu. Guru Bayaran Jamil itu kenapa bila ceramah Quran tuh dilagu-lagukan? Sebenarnya kada boleh dilagu-lagukan Quran tuh waktu ceramah. Di mana kau boleh dalil? Abah guru aja belajar kami tahun 82 belagu sih dia membaca Quran. Jadi dijawab oleh mendengar, biar kada bisa mulai main. Karena ibu ini kada bunyi lagi. Amun kayak itu bertentangan dengan suara baginda Rasulullah, kita peringati zayyinul Quran bihusni aswatikum, cantiki bungasi olehmu akan Quran dengan sebagus suaramu. Nang kada kawa nasib ya Allah, kada kawa memakai hadis itu kayak anak tadi bagusnya. Amun kada baik suara maulid disuruh duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan bibinian menyingok. Siapa aja? Ketahu aja sih kok. Wari cabutan di manakah? Ya Allah. Nah, tapi kalau Allah mengutus Rasulnya memerintahkan zayyinu Al-Quran, hiasi Nabi Quran bihusni aswatikum, sebagus suaramu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nyamannya guru ini. Lagi kok agak lakon itu aja sih kan. Kalau kawan nasib. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Itu aja kan dibuliki seperempatnya pada tontong. Bulik-bulik itu aja. Jadi
Ada hadis lain, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Tidak termasuk golongan kami kalau tidak dilakukan Quran. Maka itu Fatihah diminta imam membaca jangan bakujur. Kalau di jalan Pak usolli pada Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajudan saja lepatan. Imam mana sesat? Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa belago. Orang coba tolakan umrah, coba tolakan haji, coba hadiri di masjid imam pilihan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenyamanan ini. Abah kami Kiai Haji Mahfuz Amin. Beliau pengasuh pondok kami di Ibnul Amin Tomangki. Waktu beliau hidup, dulunya jauh ini. Ngata Surabaya. Jangan jauh. Malih aku maya. Duduk situ, orang anjir yang burung sini, pakuran ulon Arabiuk sini. Bila jauh sampai sini. Jauhan duduk ini. Anak parah kalau disangka kawan-kawan jadi imam. Imam tahu namanya. Di pesantren ini banyak anak alim, banyak guru. Amun suaranya kan bagus, kali dulu lah jadi imam. Jadi imam tampil jangan khawatir, maju. Aku nyaman menama. Jadi sini di belakang ummah. Nang jadi imam maka baca ayat tak boleh lihat. Ulun membaca wasam si baduha taput-taput sini di belakang memadahkan. Dakwah. Tapi ulun ada ingat besok panggilan. Baharan diminta ke kantor Abah di Mapos. Getar ulun. Napa salahku? Bon, apa bah? Baharan, bon. Ikam subuh tadi baca wasam si baduha. Ini anak apa tak pun. Ulun gugup bahar. Ada mau gugup. Kalau udah hafal kan udah gugup kan. Fatihah tuh mau tak pun lah. Ini hafal. Ikam dasar belum hafal lagi. Ini bahar pun ulun. Udah belajar lah. Belajar itu. Sidin bangga anak-anak yang ditampilkan imam. Kalau yang mau protes itu faktor apa kada paham Sidin. Jadi singgung biar tuh disembiro. Nah, Abah Guru Zaini tahun 1982 kami gelar Sidin Guru Keraton. Hijrah ke Sekumpul masyhur sampai sekarang Kubah Guru Sekumpul. Dulu Guru Keraton. Anak buah murid Sidin nang mana kari lanjut, nang mana suara lanjut, nang mana baik. Nyawa jangan khawatir. Sudah dilajari, sudah dibimbing. Yang mengeluarkan suara Allah, yang menciptakan suara Allah, yang membawakan lagu Allah. Nyawa lepas daripada ujub dan riak kalau sudah makrifat kepada Allah. Nah, dukungan Abah. Nah, begitu. Hadirin rahimakumullah. Setelah dimasukkan nur ini kepada jauhar, setelah dimasukkan nur Nabi Muhammad ke dalam jauhar, artinya permata, mutiara. Falamma kharajan nur, manakala keluar nur itu. Ya kena balawasan nih. Kena balawasan banyak di situ. Nur itu akan dipindah-pindah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim,
sampai Nabi Ismail, sampai kepada Abdul Muthalib, terus sampai kepada Abdullah, sampai kepada Aminah. 12 Rabiul Awal baru lahir junjungan kita Nabi Muhammad yang kita peringati. Karena hebatnya, karena haratnya, karena agungnya, masa kita kadang memperingati hari kelahiran junjungan kita. Kita bangga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia direbut dengan pertumpahan darah. Tidak rela dan tidak senang hati kita kalau Indonesia ditempati oleh orang-orang yang tidak Islam, orang-orang Belanda, orang-orang Inggris. Singkir semua, biar berdamparan mayat, tetap direbut kemerdekaan. Begitu merdeka, seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 1 Agustus supaya pasang bendera tutup takzim kita kepada arwah-arwah pahlawan nasional. Apa itu dikatakan bid'ah, dalalah? Kalau dikatakan bid'ah, berarti Anda tidak termasuk orang yang bersyukur nikmat 17 Agustus di negara kita. Kita umat Islam karena Islam memperingati proklamasi, apalagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala sudah masuk dalam jauhar, falamma kharajan nur minhu, keluar nur itu daripada mutiara, tapatat pecah dia, wa sarahaban, jadilah biji benih. Kok jadilah biji benih. Itu guru nang mutiara itu. Keturunannya bang dia baik. Keturunan Adam aja ditetuskan oleh Rasulullah, akrimu bani Adam, muliakan keturunan Adam. Cuma keturunan tetap Rasulullah ikrarkan, akrimu bani Adam, hormati anak Adam walaupun orang kafir tinggal di jelapat ini. Ini ditugaskan pemerintah membimbing menyuluh pertanian, jangan dipukuli. Maka tuh pipi ya. Pipi itu nah bagaimana Kristen malam ini. Kalau kada diberikan bakalan jaga ikan. Kami landam. Itu melanggar amanat Rasulullah dan melanggar undang-undang negara Republik Indonesia. Selama orang kafir tidak mengganggu kita, selama orang kafir tidak menginjak kita, selamanya tidak menghina, tinggal di sini menyuluh pertanian. Begini cara mupuk, begini cara nyamprut. Kebetulan yang kena bagian di jelapat agaknya persis. Akrimu bani Adam, tetap muliakan. Kalau kita mulutan, bari ihanya. Kikili mata. Orang apa? Itu bawa Islam. Makanan. Tangannya beri bukit itu. Jangan beri makan. Tetangga kita. Nah, ini jangan dianggap banih yang nang itu aja. Kalau guru dihormati, tidak, jangan, tidak ada tulis Imam Sayuti sampai masa beliau mengarang kitab ini, takzimnya beras itu disunatkan banyak salawat pada waktu makan. Yustahabu, dicinta banyak salawat. Ingat-ingat anak-anakku sekalian, hormati, sayangi nasi, jangan berhamburan, dikacawi lawan pakacauan, dikubui lawan pakacauan, diadaki tisu, diadaki kulit pisang mahole. Ya Allah, kada ada pelalu. Abah guru keraton menasihati, hormati nasi. Unda menanyakan 2 julak seman mulia. Apa kisahnya julak jadi dihormati nasi? Itu diciptakan Nur Muhammad. Hormati dangsana kita. Nah, ini jangan dikacawi. Amun kami jamil orang tua bila menampi baras buai gugur ke lantai anu sidin, takasak di sasala lantai anu sidin, bila dikurik sidin oleh nenek-nenek bahari kur semangat diangkat sidin, apalagi dikacawi, apalagi dikubui, kada hormat lalu dengan nasi. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa an aliyin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in akhrajathul ardu fihi da'un wa shifaa'un. Setiap sesuatu yang keluar dari bumi, yang tumbuh dari bumi, ada punya penyakit dan ada punya obatnya. Contohnya pisang mahuli, apel, anggur, ada anggurnya, nukar dulu. Lah, itu semuanya ada penyakitnya dan ada obatnya. Coba pian kalau makan semangka halal, tapi banyak yang memakan bisa jadi penyakit. Abang tahi subuh. Anak bala-bala, Pak Acireng ini makan semangka, matang manis, penyakit.
illal arruza, kecuali beras. Fa innahu shifaa'un la da'abihi, beras itu adalah obat, tidak ada la nabiatun lil jinsi, tidak ada sama sekali penyakit dalam beras itu. Sarapannya lagi udah padahkan ini ibu-ibu ya sunggai ya udin nih nasi basi dituyuk dipacirin ya dibinian kayak apa ini, dibaso dijamur ulah cangkarok ulah wade macam-macam wade 1 wade 2. Nah, mendengar salah seorang penyakit manis kancing, orang penyakit kancing manis, di depan ulun cara maaf pian kalau ada yang kadar gula. Sidin ini setelah keluar dari majelis, kami makanan diambil plat masjid. Goro aja sidin. Ulun sudah berapa bulan kadang makan nasi, nanti makan cuma kentang. Sugih kayak banyak pula ulun di jalapan, amun makan kentang. Bisukan kantang, kamarian kantang, tang hari kantang, subuh pasti bayar kantang. Ya kalau umas sugihnya duit ratusan juta bersimpanan di bank miliaran, makan kantang. Ini aku beres duetan. Ini ada gula tinggi benar, aku kada makan nasi tengah 2 tahun. Coba hadis Nabi ini, la ada apa, tidak ada penyakitnya menurut kata Rasulullah, hadis riwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Lalu makan, ulun alami baguruai makan. Ulun ini bertanda tanya juga ini, tapi yakin dengan hadis Rasulullah tidak akan membahayakan orang lain. Setengah bulan ke depan, bertemuan ulun sihat. Ulun guruai makan pulang malam ini. Tapi makan kantang, pada dilarang makan beras, bukan beras, makan nasi. Siapa mau berasnya putih. Nah, sigar. Jadi beras hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nasi memakan badan sehat. Guru baharan sampai hari ini, nah, ini tadi makan nasi. Makan nasi tadi, alhamdulillah. Kantang belum makan jopang untuk hiburannya. Ya, sayurnya kantang tuh bagus juga. Dikasihkan kamu awet muda. Saya belum beren mulai kantang. Kalau biasa bukain mama jana. Kalau menurut kena baca lumut kantang. Masuk ke dalam jangan nalaki. Nah, mau baca lumut kantang. Salah. Kamu dikulai kayak itu. Nah, ingatkan ini satu hal yang harus ulun sampaikan, karena banyak kaum muslimin nang kada hormat daun nasi di orang undangan, di orang haulan, di orang manakib makan kada kehabisan, padahal bakal ada aja. Amun kakanakan si unyi-unyinya kada bakal menumpah sing banyakan kayak kada habis. Anak tua kayak anakan mau pindah mesti jujubung kayaknya kada habis. Wah, waluh banget. Jadi udah dulu seberapa kemampuan. Nah, begitu. Nah, minum dulu lah. Biar minum silakan sambil minum. Bismillahirrahmanirrahim. Larutan penyegar cap kaki 3. Ini bagus nih meredam suara. Alhamdulillah. Jeruk nipis. Hadirin rahimakumullah. Kemudian keramatnya yang luar biasa yang dirasakan saat kita maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama besar, kenapa kita jadi membaca ulama? Karena yang melaksanakan maulid ini adalah para ulama. Sejak Abu Bakar Siddiq belum, zaman Khalifah Umar belum, sampai kepada kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, Malik Al-Muzaffar, dan berdamping mereka ini dengan ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang mutabarah. Di antaranya aja ulun sebutkan satu, nama Sirin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Sayuti. Beliau ini alim al-alamah, dapat menyusun kitab lebih dari 500 biji. 500 biji kalau disusun di langgar kita ini bilang hampir papak sekelilingan tuh bersusun 500. Makanya kalau jangan salah riwayat, Habib Syekh Abu Bakar ini sekitar 45-an sini meninggal dan tidak sempat kawin.
Kenapa? Sebab sibuknya beliau siang malam pikirkan kitab. Kada tak pikirkan bibinian lagi. Wallahu akbar. Diberi Allah utak menghafal hadis 100.000. Mana orang jelapan hafal hadis 100.000? Angkat tangan ibu-ibu. 5 minta dihafal di sini. Lagi 100. Nini alim. Beliau ini ditanya oleh kaum muslimin karena ada sebelah salah satu ulama al-alim al-alamah nama bini Syekh Tajuddin. Siapa ada ngaran sama? Kenakan aja kan dosa diubah-ubah. Si Tajuddin ini mensiarkan siapa melaksanakan maulid, siapa mengadakan peringatan maulid, membaca kitab-kitab maulid, digabung-gabungkan pula dengan musik terbang dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan bid'atun mazmumah, perbuatan bid'ah, diada-ada dan dicela dalam Islam. Kenapa? Tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya meriwayatkan tentang kefadilatan kebesaran maulid yang dilakukan. Berarti perbuatan baru ini merubah daripada rel mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai kepada ke bawah hingga Salahuddin Al-Ayyubi yang berpikir diberikan hidayah Allah. Islam kelihatan menurun. Gerakan kegiatan Islam pindah sunyi. Kumpul sidin para ulama tafsir, saum, fikih kumpul. Bagaimana kalau kita adakan maulid? Soalnya ini orang-orang Nasrani mereka semakin dahsyat menyerang pelajaran mereka, pendidikan mereka terhadap kita Islam. Islam pindah kelihatan mundur. Bagaimana kita mengumpul manusia supaya takzim Rasulullah, kita adakan maulid. Dipandang Islam. Imam Sayuti setelah ditanya orang pendapat ulama yang ini tadi, dipandang secara Islam. Karena kawaid Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, al-muhdatsatu fil umuri darbani. Perkara yang baru yang tidak ada diperbuat di masa Rasulullah sekarang ada, itu ada 2 bagian. Pertama, ma la yukhalifu kitaban, perbuatan yang tidak bertentangan, tidak berselisih dengan Al-Quran, wala sunnatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah, sunnahnya Rasul. Fahada bid'atun mahmudah, itu perkara baru, adalah dipuji karena ada dasar hadis man sanna sunnatan ila akhir hadis. Ini Imam Syafi'i. Yang kedua, ma yukhalifu kitaban, kalau ada pendapat baru bertentangan Al-Quran, bertentangan hadis, ada bid'atun mazmumah, itu baru dikatakan bid'ah yang sesat. Contohnya membuat hukum di luar kitab, di luar hadis, mengajari orang ilmu ma'rifat, mengenal Nur Muhammad, tapi akhirnya ke Masjid Anbiya. Syukur didapat kadang-kadang kami nak ada ulun ini kada berbalik-balik bahasa nih, beberapa orang masukkan belajar nih tupian Jumat kada ke masjid lagi. Kenapa? Sampai bila takon ini kenapa ke masjid? Oh, jangan tanya dong. Yang nyuruh kada ke masjid, iya. Gerakan hati hendak ke masjid, iya. Gerakan hati tidak ke masjid, iya. Kami melihat pian-pian ke masjid tidak ada protes sedikit jua pun, karena memang Allah yang berkehendak untuk ke masjid itu. Kenapa kami kada ke masjid protes? Berarti pian belum tembus pandangan. Kudrat dan iradat itu dari Allah. Fa'al, perbuatan semuanya minallah. Pian menganggap apa dengan kami? Kalau menganggap kada ke masjid pian protes, berarti belum tembus pandangan marifat. Oi, mendengar nentuha di masjid kecamatan nang sebelah kami, pang tapi insiden. Nah, banyak yang jadi betamparan lagi. Ujar sidin, aku merasakan gerakan Allah Ta'ala hari ini. Bebeler kepilingan. Karena kalau di sini ilmu nak itu,
Kurang itu urusan dalam sama baratan kulum min indillah. Semuanya makrifat orang dari Allah sebaratan kada ada mampu harapnya. Tapi ma'asabaka min hasanatin wa min Allah. Bila nang baik-baik anggap dari Allah. Ma'asabaka min sayi'ah, bila dari kejahatan ujar Allah sendiri dalam Quran. Pamin nafsin, ibtidaknya itu nafsu yang ada di dalam dirimu yang didampingi oleh setan laknat nang hendak mancuntan, nang hendak menaiki bini orang. Tuh ke pasar tungging manyusur burit orang tuh ikam. Nah burit duduk melihat bibinian, ya Allah baju kutang tak buka, mau masuk supaya bakol begana melihat kayak susunya. Itu nafsumu ujar Allah. Famin nafsi, ibtidanya itu dari dirimu. Itulah berdiri syariat. Jahat dari pribadi kita, baik hidayah Allah, tapi batin kita kadar baik dan kadar jahat semua minallah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ke masjid tulah, langgar hadir, ke majlis pengajian untuk ilmu, minum ada 2 gelas disiapkan. Ini susu, ini kopi. Mau mana? Ini susu, aku penyakit mah. Ini kopi mah juga. Jangan takut, campurkan kopi susu. Siapa memikirkan? Otak diberi Allah Subhanahu wa taala. Turun jalan, itu batuyuk tai sapi. Ini lingai. Kenapa kabungulan? Tai sapi dijejak. Kenapa? Inilah jajakan Allah Ta'ala. Wah, habis tinggalan siapa swallow. Pokoknya bila menyelisih daripada Quran, menyelisih pada hadis Nabi, dalalum mubin. Oleh itu, Imam Sayuti orang ahli fikih, orang yang cintanya dengan Imam Syafi'i, bermazhab Asy-Syafi'i, ditanya orang tentang maulid, coba lihat jasidin orang maulid apa yang digaji orang itu bertentangan kada dengan Quran. Ijtima'un nas kumpulan. Orang tambahan ada hari ini. Ada. Orang tambahan. Orang mana lagi jerapat. Orang anjir ada juga. Nah, ini dihabari. Datangilah kami pagi Rabu Guru Baharan ke sini bersama kita takzim Rasulullah. Tuh bibinian, mah aku je kada ahutan hari ini. Kata kageunangan kalawasan halo. Ini urang ulu sungai apa nang eta? Kalawasan halo. Guru Baharan ini awal masuk Tamban Jelapat pertama adik pembakal nih, anaknya Zainal. Ini kayak unyil aja masih nih. Ada gambar nak kayak biar masih di rumah abah. Halus, kebuka nak ketiak. Guring di Jamil berapa malam? Kayak anak Guru Baharan asli. Tapi kan bisa memasak. Halus. Wah ini, nah menyuruh anak. Kulihat dah. Kami ini beranak, jinanya harus anak. Bayangkan umur ulun ini 66 sudah parah. Betul, tinggal anak angkatnya lebih kurang lebih. Payu aja apa bina anom lagi. Weh, apa aja anak buah pun. Yo, ini adalah yukhalifu kitab. Tidak bertentangan. Dianjurkan silaturahmi, berzikir berkumpul banyak dianjurkan. Orang-orang berkumpul yajtami'una, berhimpun, yazkurunallah, sambil berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Allah. Allah turunkan rahmat di tempat itu, dan Allah umumkan dengan malaikatnya bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berkumpul itu. Salah ada? Tidak. Yang kedua, qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kita orang kaum tua ini, orang-orang bermazhab Syafi'i ini melakukan maulid dikatakan orang bid'ah dalalah, tapi pandangan kita tidak dalalah untuk pandangan Imam Sayuti. Karena
di dalam pembacaan maulid, qiraatu matayassirul Quran, dibaca Quran. 2 dapat kita. Kita tekun mendengarkan anak baca Quran, pahala dapat. Dilarangkah oleh Quran baca Quran di tengah-tengah umum? Lihat ayat Allah. Wa idza quri'al Qur'an, bila dibaca Quran, fastami'u. Orang belajar nahwu tuh fastami'u tuh jamak istami'u, dengarkan oleh kamu kalian. Tentu isyarat Quran itu yang ditegur Allah seperti itu, yang diperingatkan Allah seperti itu. Orang baca Quran ada saurangan. Kalau saurangan dalam kamar, nah apa gunanya Tuhan memadai? Ya Tuhan bila dibaca orang, dengarkanlah. Siapa ada suruh dengarkan? Saurangan. Tentu di majelis orang banyak. Fastami'u, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, badiaman. Bu arti badiaman tuh tenang, orang baca Quran jangan sambil mamaru dan nyior. Aku mana ngayo orang mengaji tadi nah sambil manotok dabu-dabu. Mandak dulu, dengarkan baik-baik. Ujungnya apa? La'allakum tur'amun. Pasti jadi Tuhan ikam yang hadir mendengarkan Quranku itu diberikan rahmat oleh Allah. Kan kada untung lah kita nih dudukan, kada boleh hidup selalu. Nih tenang hari ini rahmat Allah. Kalau soal makan jangan mikirkan banyak dikitnya, barokahnya kena ulun bacakan biar tahu. Ya, ini ada negara gunung di kurang mulut. Sanunungan mulut orang banyak. Guru bayaran diundang nasi bungkusnya gena kepala lintut kok. Ya Allah, Tuhan kau kita protes. Orang jangan mikirkan itu. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Nang diperhatikan di perkataan guru. Bukan memperhatikan gurunya, bukan memberikan nasi bungkusnya, tapi yang penting isi ceramah di depan guru. Ya kata Bu? Alhamdulillah, ya. Apabila ikan kasih ini belum tahu, dia sidin. Kalau lawasan kawan mati aku. Ini pulang jalanmu ya Allah. Kalau berasa tadi cucu ulun menjejak 90, mundur. Dengan tersebalik ke bawah. Nah, bersyukur alhamdulillah. Dulu ulun kesini berapa hitungan kada kau kan hitung lagi. Nah, dudukus sampai ke rumah asal nyari 3. Oh ini nikmat Allah, syukur. 2 sudah dapat kita. 2 sudah ijtima'un nas, kemudian qiraatu matayassara minal Quran. Ini pendapat Imam Sayuti ini. Sini mengontrol orang mengatakan bid'ah dalalah. Sampai hari ini masih di Kalimantan Selatan banyak yang kada senang maulid, bid'ah. Buat apa mencintai Rasulullah? Ada jalan baca salawat. Jadi ada usaha buku kumpulan ini bersumber belian. Bayangkan mau hidup sehari sampai ini berapa korban matian. Namun di Malang orang matian di lapangan sepak bola, ada kita sapi nama matian. Kenapa? Untuk maulid paling kada mati intan lu. Ya Allah, daripada kada bikin sapi intan lu. Itu tinggal 4. Misalnya yang tarik bulan baju umpat aku mulai di sini. Baju aku umpat monggo nasi bungkus disuruh panitia langgar sebuah rumah 3 monggo cucu 6. Opsit ini yuk 3 2 sudah. Yang ketiga qiraatul akhbar fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat maulid itu adalah ditinggal baca maulid paling-paling orang yang secara umum kayak di Masjid Istiqlal misalnya orang kada banyak maulid, tergantung masing-masing. Ada kita sesuai kitab qiraatul akhbar, baca diba, baca habsi, ditambah lagi di dalamnya insyadu syai'in, mensyairkan sesuatu di saat maulid itu. Bil madahin nabawiyah, pujilah Rasulullah. Pujilah, bukan hanya sekadar itu. Maka itu pengarang kitab berjanji wa muhayyan kasyamsi minka mudi'un asfaratu lailatun warra'u. Itu syair residen. Nah, kalau di Mulhabsi
Shalawatullahi tansya sampai akhir. Ditambah lagi dikarang, disusun oleh para wali Allah. Di antaranya Habib Ali Al-Habsyi, banyak sini mengarang syair, dibaca di saat maulid. Irsyadu syai'in namanya, tanda kecintaan kita dengan sini, senang hati kita dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Sayyidah Sadati ya Babal Hima, Ya Sayyidah Sadati ya Babal Hima, Ya man Ya man ada, Ya man ada rusdil kirami taqaddama. Coba iringi sekali. Ya Sayyidah Sadati ya adapun yang diikut sertakan daripada itu insyaallah syai'in minasima, ada yang menggunakan suara alunan lagu takzim di Rasulullah. Min alatil lahwi, ada alat musiknya di saat itu. Lihat, bihaisu yang tadi surur bidzalikal yaum, dengan sekira-kira peringatan Maulid jangan kurang, bahkan supaya menuntut senang gembira pada saat itu ada syair, gabungkan musiknya. Maka min zalika mubahan, bila alat yang dipakai boleh dalam syariat Islam. Kita buka dalam fikih karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, wa amad dafu halalun mutlaqan, adapun terbang itu halal mutlak tanpa syarat, mutlak halal. Lalu kita gabungkan untuk menambah kegembiraan, la ba'sa bi ilhaqihi bihi, tidak mengapa, ujar Imam Sayuti, menggabungkan musik yang halal itu bihi bi insyadi syai'in minal mawadaih minal madaih nabawih, dengan syair yang dilakukan, tambah senang. Wah, malam Senin di Amuntai mulut tiba pimpinan anak almarhum Tuan Guru Haji Ridwan Lukman Kai Guru Anom Umma ya Allah. Nih, nah hadir di halaman nih, kadang-kadang kada bau bilangnya, ya Rasulullah, kayak lagu Jawa. Jadi musiknya tuh nang unggul-unggul. Wah, jalan ini bila amat lan udin berau masih nih bangkok dari saking gembiranya. Ada kami di Jamil pukulan gaya abah urus kumpul. Yang menyair tiap malam Sabtu, cucu dari buyut Datu Arsa Perpayan. Kita bahaya mata akur kita cukup terbang halus-halus, ada usaha rolling ini dia ngerti simpani pasnya simpani supaya jangan mati kos anak semari nyala anak-anak juga anak itu yang itu macam-macam anak bulat halus tuh di sini kok kayaknya ada apa juga di halaman. Iya, lagunya itu kayak musik Ahmad ya Habibi. Ini lagunya lagu Melayu apa pula? Awan kami itu tuh, ya Nabi al-hadil abdulani yasiran nuril akwani, ya Nabi al-hadil abdulani
bima ata fil Qur'ani. Kamu kayak itu mangkat kacau nak kedua. Habibi ya Abazallah. Gue pakai tang ini. Jadi turunakan ya Nabi Han, itu sesuai dalam kitab Imam Sayuti, ditulis beliau terakhir yang keempat, sumayumaddu lahum simatun yaqulunahu. Orang yang hadir itu diturun, dimohon bertahan sebentar untuk menghidangkan hadangan untuk makan. Keempat dasar Imam Sayuti, fahadhihi bid'atun mahmudah, karena 5 pihak takzimun di Rasulullah SAW. 4 dasar itu jelasnya tidak bertentangan Quran, tidak bertentangan hadis, dan bahkan niat untuk takzim di Rasulullah hukumnya bid'ah hasanah. Arti bid'ah hasanah berpahala kita melakukan, menjamu orang, baca maulid, apalagi ditambah kita di sekarang Indonesia tausiah untuk menerjemahkan sebagian maksud tujuan maulid Nabi. Nah, bagi Anda yang tidak ingin maulid silakan. Bagi Anda nak ada anak memakan di kami teraya. Karena kalau nasi kami bid'ah teraya makan. Selesai. Angkau aku. Ikam aku. Kuyang hantu. Urang aku. Itu di kami punya dasar. Buat apa Anda mau usik-usik? Imam kami, ulama kami disuruh oleh Nabi, ittabi'ul ulama'a, ikuti ulimu akan orang-orang alim, karena orang alim fa'inahum surujud dunya wa masabihul akhirah, karena orang alim itu adalah lampu di dunia dan lampu di akhirat. Tanpa ada ulama kacau hidup kita. Imam Hasan Basri pernah berkata, Abah Kiai Mahfuz menyampaikan di hadapan ulun, ibarat Imam Hasan Basri berkata, laulal ulama lasaran sukal bahim. Kalau tuan guru habisan, manusia kayak binatang. Kalau binatang contoh kucing nya kawin di halaman, turun makaju beda buka meong balik kepala di balatar kolong dahanto. Tuh kucing binatang kalau sudah tahu supan lagi, ya Allah, tuang tempe singgah, oh saya sekali singgah umat susu kayak bakul tukang sayur talalungnya itu kopi bro, kenapa di tempe kok nenek tuh kan orang malu nang Tuhan itu jua kamana kae roko kamana tuh kakius adol masalah singkat ada dayuhan mana hasil lor kok walau orang kan urusan taksir menaksir bilang melanggar hukum buka aurat berarti haram. Tak tahu malu lagi dia, karena yang membimbing agama kan ada lagi. Nah, satu ulama ulun sampaikan mudah tambah barokah pada hari ini, berkata salah seorang ulama Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullahu taala alaih, man hayya ta'aman li ajli qiraati maulid Nabi, siapa menyiapkan makanan karena memperingati maulid Nabi, wajama ikhwanan mengumpulkan saudara-saudara, wow ada sewajan menyalakan lampu, wala bisa jadi dan memakai baju yang baru, wattabakhara dan memakai dupa. Dia bilang dupa. Gitu. Ayo Allah karim. Bila apa dulu? Karena kakak itu tadi, pengen kita tanah. Apa guru belajar lawan kakak Haji Abrar Dahlan. Nah, bukan belajar di sanati Barisidin dari guru Abrar si Yasin Al-Fadhani, dari guru Sidin, ulun kada buat sanatnya sampai kepada sahabat Nabi, wa kahakada, demikianlah Nabi yastajmiru menyalakan kayu nang harum, memperbuat dupa atau garu. Itu sanad dari si Yasin sampai kepada guru Sidin, sahabat-sahabat sampai sahabat Rasulullah, kepada melihat Nabi Muhammad Sidin memakai garu itu. Ulun ijazahkan sanad itu dalam sepian seberataan. Nah, jadi bersambung kita bebas itu Pak di rumah. Nah, ini guru bareng menang dupa bergerunung ditimbuk lalu. Oh, udah mati. Ujar. Yang main orang mati aja nang berdupa. Nah,
Jadi setelah itu lagi wa ta'atara, dan juga pakai minyak harum. Nah, minyak harum takziman di Rasulullah, karena tujuan membesarkan maulid Nabi. Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula. Dia kalau niat seperti itu akan dihalau Allah nanti di padang mahsyar bersama golongan orang yang terkedepan minan nabiyyin, dari para nabi, wa kana fi ala ilin, dan ditempatkan dalam surga. Terakhir Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, ma min syaksin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin, tidak seorang membaca maulid atas garam atau uyah. Tahulah nih, ini anak uyah di depan orang maulid. Berapa mandak mungkusan halus, amun beratan tiap kiluan kena hibak di hadapan kayak gunung anak. Apa gunanya? Jadi presiden, jadi gubernur, jadi nang apa aja, sugih, kaya, miskin, rakyat biasa, bila hidup kada bauya hambar. Ya kada? Berarti kada mansuk kada bauya, oh kada nyaman je side. Upamanya amat rasayang kada ngalah. Tuh lusung hebat. Ambil lagi. Karena sudah diuyahe sorong kalalakian, belum lagi memakan lalakiannya mihrab. Binan uyah. Hamba bisa lah kok. Udah sikung barangnya sedikit daripada ludur. Beneran juga. Atau burin gendum kita ganti beras. Andak di tengah orang maulid. Mandak ada banyak 1,5 liter aja. Bawa beli ke rumah, masukkan ke padaringan ada. Tujuan apa? Jaga ujungnya. Au syai'in akhar, atau sesuatu yang lain minal makulat, nang diandak barang yang dimakan. Nah, nih roti, kacang. Ini kacang nih anu nanti cocok. Buru barang itu dilulumu sini, takut sini marah. Ini paculan sudah nak kayak apa di sini. Sudah habis kiri kanan. Dia menjualnya apa kacang nanggal karas itu, buku totok bener itu. Lah, minal makulat illa zaharat bil berkah, melainkan timbul berkah, tapi syaratnya ujungnya wasalli ilaihim min dalikal maqul, disalawati nasi bungkusna ada tu barata. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad أشرف بدر في الكون أشراق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. Setelah makanan yang dihadirkan saat orang maulid, dibaca salat, daripada itu makanan, fa'innahu yattaribu, makanan semuanya berguncang, wala yastakirru, tidak diam, tidak tenang makanan itu, hatta yaghfirallahu li'akilihi, kecuali Allah sudah mengampuni orang memakan bekas disalawati peringatan maulid itu. Insyaallah barang yang kita makan itu kita dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala bi berkati salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai tobat kita, sesuai minta ampun kita, ditambah pulang barokah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, bila dibaca maulid atas air, maksudnya banyu-banyu yang di depan piat semua. Tadi sudah dibagi-bagi, sudah dibaca maulid oleh anak-anak ulun di sini. Itu dakhala qalbahu al-nur, siapa meminumnya akan masuk dengan hatinya tadi, apa namanya, masuk akan hatinya oleh 1000 nur dan 1000 kasih sayang. Wa kharaja minhu, dan dikeluarkan Allah, keluar daripadanya 1000 penyakit dengki, wa illatin, dan 1000 penyakit, wala yamutu zalikal qalbu, tidak mati hati seseorang, yauma yang tamutul qulub, pada saat mati hati-hati orang semuanya. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dengan berkat kita memperingati maulid Nabi SAW hari ini, nur masuk di hati kita semua yang hadir ini. Kita mohon kepada Allah dosa kita diampuninya dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana يا مولانا
Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rabbi jud lana bil qurbi tawassalna bin nabi wal ali wal ashabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Wadud jud lana bil qabul tawassalna bir rasul wa bi zara'il batul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya Karim ma madha ya wasi'al karami. Ya Wadud jud lana bil qabul tawassalna bir rasul wa bi zara'il batul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Rahman jud lana bil ihsan tawassalna bi sibtain wa bil hasan wal husain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Mu'in jud lana bil yaqin tawassalna bin nabi wa bi ali zainal abidin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا حاضر أصلح الباطن والظهير توسلنا بالهاجر وبالإمام المهاجر. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان جود لنا بالنعم توسلنا بالمغتنم وبالفقيه المقدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا لطيف جد لنا بالعفاف توسلنا بالأسباب وبعبد الرحمن الصواب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا غفير اغفر لنا يا غفار توسلنا بالأخيار وبعمر المختار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا
كل بوس توسلنا بشمس الشموس وبعبد الله العيدروس يا رب بالمصطفى كريم يا الله قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا عالي نور لنا بالعلم توسلنا بالمغنيم وبأبي بكر بن سليم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا بالرشاد وبعبد الله الحباب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا باري جد لنا بالنظر توسلنا بأبي البدني شيخ زيني البنجري يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رزاق عليم kami berhimpun di jalan ya karim untuk takzim bagi Sayyidina Muhammad Rasulullah Nabiul Karim. Kami menadakan tangan di depan Zat-Mu ya Allah ya Rahman ya Karim, dan bertawassul dengan berkat Sayyidina Muhammad khairul mursalin, dengan berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni kami yang ada ini ya Allah, ridhai kami semua ya Karim, dengan berkat Sayyidina Muhammad khairil anam, dengan berkat maulidnya Rasulullah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Rahman, dan guru-guru kami ya Rahim, dan jiran-jiran kami Allah. Ampuni orang yang mencaci maki kami ya Allah. Ampuni orang yang menzalimi kami ya Allah. Ridhai mereka, bimbing mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Karim. Berikan kami hamba yang sabar, mengikut dengan junjungan Sayyidina Muhammad yang kami peringati ya Karim. Ya Allah, seluruh warga kami jelapat sekitarnya dan seluruh adil ya Rahman, murahkan kami rezeki yang halal yang Kau ridhai, hindarkan kami dari bala bencana ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Rahman dengan ridha-Mu dan rahmat-Mu ya Allah. Kumpulkan kami seperti ini nanti di surga bersama baginda Muhammad Rasulullah. Ya Karim ya Rahim ya Mujib as-Sayyidin ya Ilahul Alamin, kabulkan doa kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. Bapak Ibu ulun minta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah tadi kita dengarkan mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil intisari dan hikmahnya, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara menghaturkan ampun, maaf, halal dan ridha lawan Tuhan pian sabarataan. Apabila dalam penyampaian ulun terdapat tutur kata dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati Tuhan pian sabarataan, maka sekali lagi ulun haturkan ampun, maaf, halal dan ridha zahir batin dunia akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,